Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Jadi mesti basa-basi sama yang teman-teman dia lagi. Oh, capek. Mesti ini capek. Iya. Tapi Ya. aku pernah jadi selingkuhan itu pernah. Oh, kok mau? Posisinya kan memang dulu gue sayang sama dia dan dia juga sayang sama gue. Oh. Dan dia pun nggak bisa lepas juga. Tapi kalau bajingan mah bajingan aja sih. Langsung di-cut ke situ nggak? Oke. Kalau mau brengsek aja. Brengsek Tapi aja, betul. wajar sih kalau cowok itu selingkuh itu wajar, sangat wajar. Berarti dia normal. Ya kan? Pasti semua cowok itu pernah selingkuh deh. Pernah punya imajinasi, ini tipe gue nih, meskipun kadang dia udah punya istri. Tapi ini tipe gue nih, pasti iya dong. Makanya film sekarang lihat, coba sinetron, film sekarang dibahasnya tentang apa? Oke. Perselingkuhan kan? Oh iya, tapi gini, let's make it clear dulu ya bahwa definisi selingkuh itu tiap orang indah beda-beda. kalau nggak ketahuan. Iya betul. Maksudnya tiap orang itu beda-beda. Ya. Betul. Pernah beberapa kali coba nanya selingkuh versi kalian gimana? Kalian gimana? Si A, si B, si C. Itu semua beda-beda. Nah, contoh ya, kita coba singkat aja. Ada orang yang beranggapan selingkuh itu adalah orang yang belok dari komitmennya. Jadi kalian udah punya komitmen misalnya berdua, terus kalian jalan dengan pasangan orang lain, bukan orang lain, pasangan sama cowok lain lah gitu. Kalau posisinya Firly. Yang kedua adalah selingkuh bisa didefinisikan ketika melakukan hubungan seksual walaupun tanpa ada hubungan. Jadi misalkan Firly tertarik sama cowok karena ini cowok ganteng, cakep, bagus badannya, nafsuin segala macam gitu. Tapi di sisi lain Firly punya pasangan. Nah terus Firly lah main sama cowok itu, tapi nggak pakai hati. Tapi itu dianggap selingkuh. Satu lagi adalah Firly intens pakai hati sama cowok lain, tapi nggak doing apapun. Maksudnya nggak doing physical kayak mungkin sexual activity, nggak ada. Ya, jalan juga mungkin jarang, tapi pakai hati, tapi intens komunikasinya gitu. Nah, menurut Firly itu selingkuh itu yang kayak gimana? Selingkuh itu mungkin ada selingkuh orang tuh jenuh ya sama pasangan. Betul, pasti Ya jenuh kan? dong, pasti jenuh. Ada juga memang karena brengsek aja. Habit. Ya, habit. Karena habit. udah pengennya aja dia selingkuh, kayaknya mukanya mau kegatal aja gitu. Ada nggak sih yang di penjahat kelamin disebut ya? Ya, betul. Ya kan, betul. mungkin karena itu. Tapi kebanyakan yang selingkuh sama aku itu rata-rata dia jenuh sama pasangannya. Oke. Dan kalau orang bisa ngeliat, orang sekilas ngeliat aku pasti, ini orang ini gini gitu kan, pasti kan. Apaan? Apa yang dilihat itu nggak, maksudnya ngelihat cewek tuh, oh iya, tatanya gede, ini bodinya oke, bawaannya langsung seksualnya gitu loh, ya kan. Langsung sange. Nah, bisa begitu ya kan. Pasti nggak akan jauh-jauh dari situ, dari selangkangan, bener nggak sih? Ya kan? Oh, berarti kalau gini deh, coba tanya Apa mungkin Firly, dia nggak dipuasin gitu sama Bisa istri, jadi. cari kepuasan di luar dan Berarti- dapat kepuasannya, oh iya nih dari sini gitu. udah itu betul sih, ada sih. Itu dari sudut pandang cowok. Kalau sekarang dari sudut pandang cewek misalnya, nggak? Duit, ya dua sisi. materi, perhatian. Mungkin cowok ini lebih perhatian, lebih ini. Tapi kalau yang aku lihat ya, itu semua pasti ke materi jatuhnya, bukan perhatian aja. Oke, materi. Yang aku rata-rata lihat ya. sih rata-rata cewek.
Dan emang selingkuh. iya. Karena selingkuhnya nggak mungkin sama berondong. Kalau udah tua nih, mungkin ke berondong. Ya, Karena ya, dia ya. butuh perhatian. Apa sih yang dia nggak dapetin? Yang aku lihat di sekeliling aku sekarang, kayak aku tahu, aku pernah lihat saudaraku sendiri sama tante, dan itu yang dicari adalah si cowoknya cari duit, Iya. si tantenya itu cari kepuasan, Oh ya. simbiosis mutualisme kembali. Ya semua juga kayak gitulah. Oke, kalau dari sudut pandangnya Firly pernah terbayang ketika menjalani hubungan sama cowok terus boring. Let's say misalnya materi, materi. Tapi kalau dari sisi kepuasan, Firly memposisikannya gimana? Misalnya lagi butuh, tapi cowoknya kurang. Tuh kira-kira. Sekarang udah ada zamannya sextoy nggak sih? Betul, tapi nggak semua orang suka. Kalau aku lebih baik main seks terus daripada harus selingkuh. Itu dari dulu atau sekarang? Atau setelah Baru menikah? setelah menikah. Kenapa? Lebih Nggak baik apa. main sendiri, lebih Bukan, nurut. Kak. Kayaknya terus sedikit nggak akan bunting ya nggak? Kalau dulu berarti sama sekarang beda polanya. Kalau dulu itu Dulu aku gimana? tuh nggak gila seks ya, Heeh. tepatnya. Sampai sekarang juga nggak terlalu gila yang Heeh. ih harus banget, nggak. Tergantung pasangannya. Kadang tergantung. Terkadang ya Ya. si cowoknya tuh hypersex dan orang tuh mikirnya aku hypersex loh. Dari Karena mana? ada bulu tangan, bulu di banyak. Oh iya. Oh gitu ya. Jadi orang memikirkan ini hypersex, tapi itu kadang gini ya. Kalau foto kan butuh ekspresi. Kayak syuting juga butuh ekspresi, butuh dapat feel-nya nih, yang namanya klimaks, yang namanya enak gimana. Dan itu aku bisa actingnya. Oh. Bukan berarti aku bisa menikmatinya. Oh berarti Oke, berarti kalau berarti dulu dan sekarang. Dulu, ini kita ngomongin dulu ya. Ketika Firly butuh hal-hal yang seperti itu, Firly akan nyari atau enggak? Dulu ya? Enggak, berarti akan tetap main sendiri. Enggak juga main sendiri. Aku tuh nakal-nakalnya main sendiri apa gitu tuh sehabis nikah. Sebelum nikah berarti enggak? Enggak. Jadi cuma sama pacar aja? Oh. Dan banyakan pacarku tuh hyper. Kebanyakan pacarnya hyper. Dan ada juga yang agak stres. Dalam arti stres itu di belakang aku dia bisa manis, seksnya jago, tapi di belakang aku dia bisa selingkuh sama orang lain dan nge-treat cewek itu sama seperti aku, nge-treat aku. Oke. Dan lama-lama kan namanya kebusukan pasti ketahuan. Oke, berarti kalau gitu. Dan bisa jadi si ceweknya itu ya ternyata dekat juga sama aku. Oh? Itu si ceweknya, karena kalau aku kan orangnya nggak begitu baperan ya. Tapi kalau aku bisa tahu ini anak berubah atau sekecil apa, aku tuh kelihatan cuek, tapi orang berubah sedikit gimana pun aku bisa tahu. Dan ini anak tiba-tiba berubah, tiba-tiba kok jadi deket banget sama si ini, terus segitu yang gue udah tahu nih selingkuhnya dari kapan. Jadi kayak orang nyusun puzzle. Oh ini, oh iya ini gini. Oh pantesan ini selingkuhnya dari gini. Aku baru tahu. Oh ternyata gue bilang. Oh gitu. Jadi sebenarnya ternyata Firly itu detail juga ya. Tanpa orang tahu. Oh sekecil apapun perubahan atau mimik muka aku bisa tahu. Cuman kan nggak, kita paling ngetetek kenapa? Oh nggak gini. Oh ya udah. Tapi kan kita coba mengurangi. Ya udah. Oh mungkin orang nggak bisa tanya. Ataupun kalau biasanya aku kalau misalkan mau nanya sesuatu yang agak pribadi atau gimana, itu tunggu momen enak dulu. Oh dia lagi gimana aku baru masuk. Terkadang juga orang nggak sadar kalau aku lagi interogasi tanpa dia sadar. Oh. Itu banyak kejadian yang tanpa sadar aku interogasi itu banyak kan dari keluarga aku. Yang pas aku mau tahu papaku siapa, aku tanpa sadarnya aku dia demennya apa nih, mabok, karaoke atau apa, aku ikut ajak. Tapi gitu dia fun, saatnya itu aku langsung ngomong. Tak, aku masuk pelan-pelan. Jadi tanpa sadar dia cerita sendiri. Oke, berarti overall di relationship itu Firly cukup bisa menjaga kadar seksualitas seksual activity-nya ya. Iya. Sampai sekarang Menghargai juga, lebih ke ya udahlah, kalaupun lagi berantem pun aku banyakan diem. Banyakan ngalah. Maksudnya ya capek sih ribut terus gitu. Pernah enggak sih orang ngelihat ribut di jalanan gitu sampai turun loh gini nih. Capek banget. Itu tuh satu, kalau orang tuanya tahu gimana? Benar nggak?
Dan orang lain belum tentu ada yang bantu, malah ada ngevideoin, dibikin viral lah apa. Aduh capek. Itu anak dilahirin itu susah loh. Dan jangan ya sengaja itu perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Nice. Paham, dapat poinnya. Berarti Firly bukan tipe orang yang penasaranan. Kan ada beberapa yang dia tuh model, terus dia dunia entertain, terus dia tuh gampang penasaran. Kayaknya gue ngelihat dia nih ganteng, gue bisa kali deketin. Enggak. Oh, oke. Enggak, kalau menurut aku sekarang gini. Ada orang yang terlalu diem, aku nggak bisa masuk, mendingan udah aja antepin aja. Nanti kalau misalkan jodohnya dia ngobrol sama aku, ya ngobrol gitu. Aku bisa tahu sifatnya gimana. Oh, oke. Berarti nggak ngejar banget ya? Nggak, bukan tipe yang ngejar laki, nggak. Oke. Ya karena emang pada dasarnya nggak suka petakilan tadi kan, nggak suka ya, dikejar. Aku nggak suka dikejar dan aku nggak suka mengejar. Oke udah. Nah berarti kalau gitu kita udah clear ya bahas ini. Nah terus sekarang kan tadi udah jelas ya dibilangin di awal bahwa kalau mau jalanin relationship ya udah emang nggak jalanin aja dulu kan, nggak mau punya yang muluk-muluk juga kan. Iya, jangan menuntut nikah lah cepet-cepet, kayaknya hidup ini masih cukup panjang ya. Aku juga masih mau mencoba hal yang lain. Misalkan kayak aku sekarang baru nyobain masuk ke dunia actingnya, biarin aku berkarir dulu gitu. Oke. Tapi kalau misalkan sekarang ya mungkin banyak model ya yang model tuh biasanya jadi batu loncatan. Misalnya gini ya, ada yang orang masuk modeling terus dia goalsnya itu sebenarnya pengen jadi aktris, atau dia pengen jadi penyanyi, atau dia pengen jadi penyanyi dangdut, atau dia pengen jadi sutradara atau apapun itulah. Kalau disuruh milih ya antara acting sama model, aku akan lebih pilih model. Kenapa? Model itu 3 jam kita foto itu udah dapat duit ya kan. Kalau acting ya ampun, dari pagi ketemu pagi lagi baru kita dibayar loh. Itu pun kalau misalkan honornya benar turun. Kalau enggak nunggu lagi, mati nggak tuh, makan apa? Makan batu. Tapi sekarang tentu orang kan harus mikir bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu ya kan. Ya, kalau foto tuh dunia foto tuh lebih cepat, duit perputaran lebih cepat. Berarti kalau gitu sekarang, tapi sekarang karena masih explore dulu ya acting ya. Ya mencoba aja lah, kita jalani aja bisa menjadi duit lah. Kita ayo 2023 cuan, jangan jadi kaum rebahan. Terus nggak ada rencana mungkin kayak biasanya gini, kalau model nih nggak jauh kayak misalkan dia tuh bikin konten-konten macem-macem kayak misalkan di TikTok, di banyak Instagram. Tau, aku nggak suka bikin, aku tuh nggak terlalu gila sama sosmed. Kayak coba deh cek Instagram aku tuh jarang sekali posting, jarang kali live. Kalau nggak penting-penting banget, kalau nggak disuruh-suruh banget aku live. Nggak live. Kalau misalkan nggak disuruh-suruh posting apa foto-foto baru nggak aku posting. Jadi nggak gila sosmed. Dan aku ada akun TikTok tapi nggak main. Oh nggak main? Nggak main, cuma ngeliatin doang, cuma ngetawain hal-hal yang nggak penting. Hal-hal receh pun aku bisa ketawa. Cuma ada doang ya. Oh, padahal sebenarnya kalau dimanfaatin tuh bisa jadi cuan tau. Sebenarnya bisa. Cuma mau mager ya? Jual tete kan. Kenapa jadi jual tete? Jual tete, jual pantat, jual body. Iya nggak sih? Coba lihat TikTok ya kan. Pakai bajunya pada seksi, pada keluet-keluet. Ya aku sadar diri sih, perut aku buncit ya kan, kebanyakan makan. Oh iya buncit ya sekarang. Aku tuh gila makan. Oh. Jadi mendingan konten makan aja nggak sih? Ya itu juga bisa, maksudnya bukan konten ya, jual kita tete, lihat konten lah. Itu juga kita bisa. Lihat 2003 apakah aku bisa bikin konten makannya. ASMR kan nggak sih kata kan? Atau ASMR atau apapun itu. Terus udah gitu kerjaannya ya. ketemu totonya Firly yang mana? Oh yang itu. Wah jadi gede banget ya kan. Tapi dijaga nggak? Olahraga duduk aja nih olahraga keringetan. Berarti kalau kayak gitu, kalau model ya biasanya kan modelnya banyak banget dari dulu sampai sekarang. Ada model yang mungkin bisa dibilang ada yang dia tuh emang fokus karir, ada juga yang dia tuh gedein value dirinya terus buat jualan. Ada juga yang emang dia akhirnya jualan terus di keep terus ada juga yang dia tuh pinter ngelola uangnya, jadi bisnisnya tetap jalan. Takutnya kan kita nggak tahu ya, misalkan dia putus atau udahan gitu, duitnya tuh usahanya bisa dipakai. Ada juga yang emang ngabis ngambur-ngamburin uang. Aku ini termasuk model goblok nggak sih sebenarnya? Nggak tahu kan. Model bodoh. Jadi sebenarnya kalau ditanya yang mau ngakip itu ada, yang ngakip banyak. Tapi aku tuh nggak bisa dan udah kayaknya nggak mau dipegang. Jadi kasarnya mendingan lu beli putus deh sama gua.
Ngerti nggak beli putus? Beli putus tuh lu Jadi, bayar gua gitu. Kelar udah gitu, nggak mau yang dikip gue mesti ada setiap kali bulan lu harus nemenin gue lah apa, dan nggak bisa kalau nggak pakai hati itu nggak bisa sama sekali. Jadi nggak bisa pakai hati. Sampai kata ciciku ya, kakakku yang perempuan, kakak maksudnya ya kakak, saudara lah ya. Sepupu dibilang, lu tuh goblok, orang tuh pada pengen jadi lu tapi lu nggak mau apa yang harusnya lu manfaatin nih. Lu tuh punya muka cantik, body oke, kenapa lu nggak manfaatin? Dan bukan tipenya aku seperti itu. Terus segitu dibilangin, lu tuh mesti matre sedikit, dan gua nggak bisa. Goblok aja udah dibilangin. Oke. Matre pun kayaknya soalnya didikan orang tuaku nggak ngajarin aku untuk matre. Karena uang itu bisa dicari. Kalau lu punya kaki kan, kaki lu belum buntung kan. Nah, ya udah kerjalah sendiri. Mungkin lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengharapkan orang. Nice. Berarti ya bener sih, itu pesannya benar. Atau misalnya gini, ada yang tadi kan Firly ngomong soal jual tete atau apa. Nah banyak juga tuh model yang jualan foto apa tete, bukan foto ya, apa kayak konten-konten yang emang dijual. Tapi yang bener-bener langsung modelnya ya kan. Kalau sekarang kan banyak yang kasusnya itu justru pihak ketiga atau pihak tidak karena kita nggak tahu. Betul. Di videoin terus ini ya aku klarifikasi ada masalah ya. Nah dari yang aku mau kasih tahu. Nah ini sekalian kan jadi aku mungkin kasih tahu ke teman-teman yang lain ya, buat yang untuk belum berhati-hati. Betul, buat yang belum tahu ini si Firly jadi lagi kemarin aku lagi viral. Aku lagi viral di Telegram dan Twitter. Telegram juga, Twitter. Telegram juga. Jadi ada video aku lagi ML, ya kan? Ya anggaplah itu pacarku ya. Itu dijual belikan di Telegram dan aku awalnya itu nggak tahu sama sekali. Memang nggak, kalau kata yang udah nonton sih nggak terlalu sekilas, tapi aku tuh punya tato kupu-kupu di belakang. Oh iya. Dan itu pasti kelihatan. Nah kalau dia ada masalah sama aku, sebaiknya ngomong langsung sama aku. Kalau memang video itu memang mau dijual dan aku akan bantu. Benar nggak? Jadi jangan dia cari kesempatan, aku nggak tahu terus sembunyi-sembunyi. Mendingan langsung ngomong deh, Fir, gue mau jual di videonya. Gue dapat cuan juga, jadi masalah dong. Ini aku nggak tahu, tiba-tiba nyebar dan itu banyak banget yang nge-DM aku, Fir, ini lo viral. Itu tuh sebenarnya video sudah lama banget. Oh iya. Tiba-tiba booming, ini berapa bulan ini masih booming aja, masih viral aja, bingung nggak? Nggak, itu gimana sih? Segitukah orang nyariin gua atau gimana? Maksudnya kronologinya itu gimana sampai soalnya gini ya, aku sendiri jujur sampai sekarang belum ketemu karena baru lihat feed yang kemarin, feed apa story yang kemarin. Kulihat itu, kasus apa? Maksudnya belum sempat dapat. Aku sempat nge-live karena sana udah emosi banget. Aku nggak bisa ngejelasin dari awalnya gimana. Tapi yang jelas itu video dikirim ke sahabat aku perempuan dan dia nanya, di video ini kamu bukan. Dan videonya itu langsung dikirimin ke aku, dia bilang, Fir, lu mendingan harus speak up deh. Nggak bisa nih, orang ini kurang ajar banget. Mungkin dia nggak akan nyebarin ke aku doang, tapi bisa ke model lainnya. Terus akhirnya karena dia itu bukan orang pertama yang ngomong seperti itu. Sebelumnya sudah ada lagi fotografer juga yang ngomong sama aku, beberapa fotografer yang baik ngasih tahu. Dan juga ada beberapa orang-orang dari IG yang nge-DM aku langsung buat ngasih tahu, Fir, lu viral gini. Akhirnya mungkin ini udah saatnya, karena aku udah mau masuk di dunia entertain ya, udah mau masuk film gini kan, nggak enak kalau sampai ternyata ini. Dan aku sudah sempat melaporkan semuanya itu ke kantor polisi. Sudah aku laporkan, ada IG sama Telegram juga yang sudah aku laporkan ke polisi Jakarta Selatan buat ngasih tahu bahwa ada abang-abangan lah ya, jadi orang kenal. Aku bilang, Bang, adek lu lagi diviralin sama orang. Udah gitu video aku disebar-sebarin. Yang mana dek? Dia lagi cari orangnya dan mungkin deket-deket ini aku mau lapor lagi karena ini udah gencar banget, udah parah banget. Jadi aku mohon buat semua yang punya video aku, khususnya yang tahu nih video Firly Virginia, mohon tidak untuk disebarkan lagi. Sangat mohon ya. Kalau misalkan itu sampai terjadi, aku pastikan aku bakal lapor polisi dan kalian akan kena ganjarannya sendiri. Anggap aja kalian punya saudara perempuan atau kakak atau adik lah, saudara perempuan diperlakukan sama seperti aku. Aku tuh cari uang di sini dan tolong jangan dijadiin
ajang buat kalian tuh buat ini nih gue udah pernah pakai Firly nih, atau ini nih gue udah pernah foto Firly nih. Jangan sampai kayak begitu. Saya benar-benar mohon banget, kalaupun Firly punya salah, Firly minta maaf banget, ya kan. Kalaupun ada masalah pribadi atau apa, mendingan langsung hubungin Firly aja, langsung DM ke Firly. Oke. Berarti sebenarnya si cowok itu mantan? Nggak mantan juga. Nah, Dia ngeblok nomor aku kok. Enggak, dia itu siapa, maksudnya profesinya? Gak tahu. Fotografer intinya. Jadi dalam dunia, jadi ya intinya kesalahan di masa lalu imbasnya sekarang. Itu tahun kemarin. Tahun kemarin nih kayaknya. Oh, tahun kemarin. Itu video udah lama. Maksudnya videonya itu taken tahun kemarin. Video lama intinya. Jadul. Aku juga lupa. Terus kok dia bisa punya video itu karena direkam diam-diam? Direkam diam-diam. Aku seingat aku di tempat itu memang laptopnya kebuka. Tapi laptopnya kebuka itu yang aku lihat dia lagi jualan. Orangnya dekat kok sama aku, baik banget lagi awalnya. Ternyata bukan aku aja yang digituin, beberapa model juga. Tapi ada beberapa model yang benar-benar kelihatan mukanya. Kalau aku nggak begitu katanya sih. Aku juga nggak tahu dan aku nggak bisa lihat juga. Tapi dia, maksudnya dia awalnya, emang fotografer terus emang kayaknya brengsek aja, emang jualin gitu aja, cari duitnya, cuannya gitu. Dan aku tuh dulu awalnya tuh gini, aku tuh nggak pernah berpikir kalau foto lah, ibarat kayak foto mau disebarin, aku nggak mau ambil pusing. Kenapa? Karena aku dapat fee, karena aku dibayar. Itu mau foto mau lu jual kek, mau lu bakar kek, mau lu apa, gue nggak pernah ngambil pusing. Nah tapi kalau video aku nggak tahu dan disebarluasin, apa nggak sakit hati? Mendingan lu ngomong deh, mau bikin video gitu, kelar. Itu tuh dia nggak bilang sama sekali. Nggak ada minta maaf, nggak ada apa. Dia kenal loh orang kenal sama aku. Dia nggak ada minta maaf, nggak ada klarifikasi atau niat baik sedikit pun. Aku tunggu niat baiknya loh. Ini nggak ada sama sekali. Jadi mendingan dilaporin aja nggak sih? Oh, tapi pada saat itu dan aku sudah kasih nomor telepon orangnya. Kan yang aku diblokir, aku kasih nomor orangnya. Terus ada kemarin ada IG, aku udah kasih tahu IG-nya juga. Jadi ya siap-siap aja lah, kalau masih nggak ada etikat baik untuk menghapus video saya, ya siap-siap aja untuk dijemput. Tapi dia emang real fotografer atau pura-pura ala-ala? Aku juga nggak tahu. Oh, kirain karena kamu udah kan? Aku nggak tahu. Dan namanya jejak digital ya, kita nggak tahu dia dapat dari mana. Terus disebarin, entah dia dapat dari mana, di copy disebarin juga kita nggak tahu. Oh, ini ngomongin yang nyebar atau yang orang di situ? Jual juga. Jadi yang jual juga. Jadi kita nggak pernah tahu yang ngejual yang gimana, kan nggak tahu karena kan nggak namanya jejak digital. Benar nggak sih? Terlalu banyak ini ya, kaki ya. Oh, tapi si cowok yang di dalam itu, fotografer itu nggak kelihatan. Untungnya badan aku tertutup dadannya dia. Nggak, maksudnya di situ emang kejadiannya misalnya pas lagi foto gitu. Ada lagi foto, ada yang sempat ML. Maksudnya eventnya pas lagi foto atau gimana? Ada yang pernah aku ML juga. Tapi lagi foto, event foto gitu. Aku juga nggak tahu videonya beneran asli. Iya juga sih, orang belum tahu yang mana. Cuma dikasih sekilas doang, nggak sih nih. Aku juga lupa. Pokoknya ada sekilas doang lah. Terus udah gitu aku hapus. Lah aku malas juga ngapain sih, tapi aku tahu itu di mana. Aku bukan tipe orang yang lupa foto di mana terus udah gitu gimana. Aku tuh ingat itu foto di mana sama siapa, aku tahu. Kecuali kalau dia event ramean ya, banyak kan. Kalau cuma satu orang private gini aku hafal. Jadi hati-hati ya. Kalau mau foto aku mendingan kalau banyakan aku nggak akan lupa. Tapi kalau kalian macam-macam pas lagi private foto sama aku ya maaf aja, aku pasti hafal. Soalnya aku pernah ngobrol juga sama model. Dia tuh kasusnya kurang lebih sama, tapi bedanya dia itu rame-rame. Nah, itu gimana ya? Kalau rame-rame itu pasti nggak mungkin. Kalau rame-rame itu harus sudah siap mental. Ini gini, buat model itu ya. Kalau udah kamu kan memutuskan untuk foto nude, untuk foto telanjang gitu ya, harus sudah terima resikonya nggak sih? Ya kan? Udah harus terima konsekuensinya. Kamu apa yang kamu tabur itu juga yang kamu tuai. Sekarang gini. Hukum tabur tuai. Ya, benar nggak? Bukan. Aku tuh nggak percaya. Karma itu aku nggak percaya. Kalau hukum tabur tuai itu aku ingin sendiri. Karena gini, sekarang lu memilih jalan itu, lu dapat duitnya nggak? Lu dapat ini juga kan? Nah sekarang udah gitu foto lu disebarin, emang lu ada kontraknya? Kalau nggak ada kontraknya, lu nggak bisa nuntut apa-apa. Iya, itu kesalahan kecuali juga ya. Ada kontraknya bahwa foto lu nggak akan dipublikasikan. Oh, benar nggak? Hitam di atas putih. Nah itu lu bisa.
Nah sekarang lu udah kesebar, lu mau marah-marah pun percuma. Makanya kenapa kalau foto aku kesebar aku diem aja, bukan berarti aku bego atau gimana. Ya udah, aku ya udahlah. Toh juga ntar ini sendiri. Sekarang memang lagi rame karena kan posisinya aku lagi terus ada aja gitu kan gitu apa. Ya mau kita mau marah pun percuma. Mulut kita cuma punya 2 tangan dan kita nggak bisa nutup semua mulut orang yang nggak suka sama kita. Jadi ya udah aja. Toh juga biarin orang lain yang nutup mulutnya dia, mulut orang yang jahat sama kita. Kita ya cukup aja. Ya udahlah, pasrah aja. Tapi susah juga kan kita nggak ngeliat videonya. Tapi maksudnya di kejadian yang ini itu videonya orangnya sama kan atau beda-beda? Orangnya jadi ada beberapa model dengan orang yang sama. Maksudnya berarti cowoknya tuh satu brengsek banget nih bangsat emang. Tapi modelnya ganti-ganti. Modelnya ganti-ganti mungkin dengan dia ke IG kita nggak tahu kalau foto itu dijual. Karena begitu pas foto itu rame, aku sempat masih berhubungan dengan orangnya dan ngomong, kok video dalam foto nyebar ya, ada apaan? Enggak Fir, nggak tahu gini katanya. Nah nggak lama kemudian aku diblok sama dia. Oh iya, kalau secepat itu mah maksudnya ya nggak tahu juga sih, emang kayak gitu ya gimana ya, nggak ada persetujuan terus kesebar gitu gimana? Ya udahlah ya, dinikmati aja sekarang ya. Yang penting sekarang mencoba, kalau memang ini udah terlalu simpang siur banget, udah terlalu rame banget, udah terlalu sampai ke ini, mungkin aku bakal bertindak gitu. Tapi kalau yang sekarang tolonglah etikat baiknya untuk yang tidak menyebarkan lagi, yang udah punya sendiri mau buat bahan coli nggak jadi masalah, silahkan. Saya silahkan dan saya persilahkan. Tapi jangan disebarkan lagi. Ya udah buat pribadi aja gitu ya kan. Siapa tahu buat videonya mau diliatin, buat bahan-bahan kamar mandi. Kalau buat sendiri sih nggak apa-apa, tapi nggak usah silahkan untuk jangan disebarkan lagi gitu. Mohon banget gitu aja. Tapi kalau tadi kan kita ngomongin komersil ya, itu kan dijual lagi buat komersil dong. Iya dong. Pada saat video itu itu dapat bayaran nggak? Nggak ada, nggak tahu aku tuh udah viral dulu, udah rame dulu, udah sangat rame. Orang baru pada ngasih tahu, brengsek gak? Coba baru keluar video, baru kasih tahu, langsung bisa ditutup dong, pakai apa gimana kan? Ini nggak, udah viral, udah naik, baru aku tahu, goblok banget ya si Firly. Aduh. Tapi ya sudahlah ya, dinikmati saja. Yaudah, semoga. Dengan kayak gitu kan, sekarang ambil baiknya aja. Dengan kayak gitu saya jadi banyak job. Oh iya benar, itu selalu ada di itu ya, selalu ada dapat aja positif ya. Iya, dapat ambil hikmahnya. Okay. Sekalian klarifikasi karena ini keluarga saudaraku sudah ada yang tahu permasalahan ini. Udah sampai saudara. Makanya kenapa aku langsung speak up masalah video nih gitu. Aduh, udah sampai ke saudara tuh udah pusing banget. Tapi kayak aku selalu kasih penjelasan. Ya udahlah Ci, ya udahlah kok gitu loh. Adek lu ini tahu sendiri kan pergaulannya gimana, judesnya sama orang terkadang kayak gimana gitu. Dan mungkin mereka ada yang sakit hati sama aku ataupun aku kurang amal. Ya udah anggap itu aja, anggapnya pelajaran. Ya udahlah gitu. Jangan lo gak usah dilihat-lihat lagi, udah aja. Yang udah lewat ya lewat. Aku selalu ngomongnya kayak gitu. Biar ini jadi pelajaran dan ini dosa aku kok, bukan dosa kalian. Iya. Oke. Kalau gitu kayaknya dari diriku udah cukup. Mungkin next time kalau lagi ada waktu lagi kita bisa ngobrol lagi. Boleh. Di tempat yang nggak anjing berisik batu. Makin kenceng ini sumpah. Udah kan berbahasannya lain lagi. Iya benar. Kan? Mungkin ini kali ya. Dari Firly ada nggak kira-kira yang mau diomongin buat orang-orang di sana yang mungkin kita nggak tahu, terus punya keadaan atau kondisi yang sama kayak yang sedang dialami sama Firly, kira-kira mereka harus ngapain sih? Ya, buat para model ya yang rasain sama kayak aku yang baru terjun di dunia modeling dan tau-taunya kena kisahnya seperti aku. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah apa. Kalian nggak sendirian. Kalaupun mau curhat sama aku juga boleh. Tinggal ke IG aku Firly Virginia ya. Nanti ngobrol sama aku. Kalau aku bisa bantu, aku kasih solusi. Kalaupun nggak, kita cari jalannya sama-sama. Jangan pernah takut sendiri. Karena aku di Jakarta aja sendiri. Jadi jangan mungkin yang kalian di luar kota yang apa gitu ada di Jakarta sendiri, jangan takut sendiri. Ada aku, asik, ada Firly ya tapi kan
kosannya nggak sendiri. Nggak sendiri. Tapi kan kalau curhat bisa aku kan bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau aku bisa kasih solusi, aku kasih solusi. Kalaupun nggak dapat solusi, kita cari jalan sama-sama. Jadi jangan khawatir dan serahkan diri kepada yang di atas. Karena nggak selalu hal buruk itu akan jadi buruk pada akhirnya. Pasti ada manisnya juga gitu loh. Ya nggak? Kopi aja tes terakhirnya kita ada manis, padahal pahit. Iya nggak sih? Firly nggak ngopi beda. Tapi aku nggak suka kopi karena Salaman lambungnya lagi. jelek. Kita nggak salaman. Kita nggak Gitu. suka kopi. Sama. Jadi kalau aku coklat, tapi ingat kalau makan coklat pun terakhirnya pasti ada pahit. Oh iya benar. Jadi nggak selamanya yang manis itu berujung pahit, nggak selamanya pahit berujung manis. Ya betul. Ya Oke. kan? Kalau gitu, Oke. terima kasih Firly atas Sama-sama. waktunya. Jangan kapok ya, jangan kapok. Nggak kapok sih. Udah. Boleh next lagi kita ngobrol Oke, lagi yang lebih Lebih apa ya. gitu ya. Obrolin yang lebih 18 plus Betul, juga nggak boleh, apa-apa. boleh, nggak apa-apa. Ini kita kan kenalan dulu, itu Oh kita iya, benar, kenalan dulu. ya. Oke. Buat yang udah dengerin juga terima kasih banyak. Jangan Ya. lupa follow Instagramnya Firly Virginia di Instagram. Punya sosmed apa lagi selain Instagram? Pilih-pilihnya Instagram aja. Instagram aja. Gak mau Ya. buat channel YouTube, TikTok? TikTok ada sih, tapi ya nanti ada di semuanya ada di IG sih. Aku udah pasangin di IG, Oke. ada inian juga. Cek di tuh. Instagram aja ya. Akunnya cuma satu ya, yang Akunnya cuma satu. @firly.virginia. Firly ya, Virginia. Oke. Terima kasih sekali lagi Firly. Bye bye. Bye bye semuanya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.